Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Riau dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Riau yang saya hormati. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Agenda kita pada hari ini adalah saya sebagai narasumber mengenai diseminasi budaya positif. Satu di antara tugas saya untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah melakukan ice breaking. Kita lanjut ke materinya, yaitu budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya pelajari di modul pendidikan guru penggerak itu, sebenarnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu, kita diwajibkan untuk mengevaluasi peserta didik kita. Jadi mengelompokkan peserta didik supaya kita bisa membuat modul atau sistem pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid kita. Jadi pengelompokan yang dimaksud itu adalah bisa berdasarkan karakter, bisa berdasarkan kemampuan,
dan bisa berdasarkan kebutuhan murid itu sendiri. Nah, sebenarnya seharusnya ini kita laksanakan di awal semester sebelum pembelajaran itu kita mulai. Namun karena sama-sama kita masih kurang paham dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka baru ini saya sampaikan. Mungkin dapat kita terapkan di semester selanjutnya supaya pembelajaran kita bisa lebih baik sesuai dengan kebutuhan murid kita di sekolah ini. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin positif dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, terutama kedisiplinan untuk anak-anak, kita sering memberikan hukuman itu bagian dari ketidaknyamanan yang akan diterima oleh anak tanpa kita sadari. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita harus memotivasi anak-anak itu supaya ketika mereka datang tidak terlambat ke sekolah itu motivasinya dari dalam diri dia sendiri, bukan karena takut akan hukuman atau takut dimarah oleh guru. Itu kan motivasinya ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berdasarkan dari dalam diri anak tersebut, bagaimana dia memiliki tanggung jawab pada dirinya bahwa datang ke sekolah itu tidak boleh terlambat. Bagian dari disiplin motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak disiplin itu memiliki dua motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan juga intrinsiknya. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Nah, ini baru yang merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri atas kesadaran diri. Sebagai seorang guru harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru sebaiknya tidak memberikan hukuman dan tidak memberikan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ada yang ingin saya sampaikan. Kita kan di sini karena sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya, sering memberikan hukuman atau bahkan ancaman, bahkan juga sering memberikan imbalan dalam bentuk apapun lah kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan maupun melakukan kedisiplinan yang baik. Saya juga di sini mulai belajar bahwa ternyata hukuman itu tidak mendidik.
di sini saya juga masih sering melakukan sebenarnya. Bahkan ya yang saya lihat juga Bapak Ibu masih melakukan hal tersebut. Makanya di sini kita coba belajar sama-sama untuk mulai mengurangi hal-hal tersebut. Semoga bisa kita terapkan. Tapi sebenarnya memang sulit. Saya juga sendiri merasa sulit kalau nggak dikasih hukuman anak-anak ini gitu kan. Sedangkan kita kasih hukuman aja mereka masih ngeyel gitu. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dapat diterapkan, serta merupakan hasil dari curahan pendapat seluruh warga kelas. Dalam merumuskan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan dengan adanya kesepakatan antara guru dan seluruh warga kelas. Keyakinan yang dihasilkan yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, sama halnya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, bahwa keyakinan kelas ini seharusnya sudah kita laksanakan di awal semester. Keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu cenderung guru yang membuat peraturan, sedangkan siswa yang harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang harus disepakati oleh seluruh warga kelas, termasuk murid, wali kelas, dan juga guru yang bersangkutan. Misalnya keyakinan kelas mengenai menjaga kebersihan. Dalam keyakinan kelas ini juga harus disertai dengan konsekuensi ketika siswa tersebut melanggar misalnya. Jadi ketika kita memberi hukuman kepada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, harus disesuaikan dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Tidak bisa memberikan hukuman atau hukuman lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Nah, ini kan juga belum pernah kita terapkan. Selama ini yang kita terapkan mungkin hanya peraturan kelas. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita mencoba membuat keyakinan kelas ini bisa dimulai setelah kita kegiatan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, dan yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan dan kesenangan. Di sini akan saya tampilkan video beberapa gambaran mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini dari Kemdikbud ya videonya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar.
Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia itu tadi yang harus kita kenali terlebih dahulu ke anak-anak murid kita untuk kita dapat menyampaikan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid itu tadi. Makanya saya bilang tadi dapat kita kelompokkan anak-anak murid kita itu berdasarkan beberapa kategori, misalnya dari karakter atau dari segi pengetahuan atau kecerdasannya, bahkan dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga kita dapat menyiapkan model pembelajaran itu sesuai dengan yang siswa kita inginkan, jadi tidak sama rata dalam satu kelas. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Di sini adalah bagaimana cara kita menempatkan diri dalam menghadapi anak-anak murid kita. Kadang kita masih berada pada posisi penghukum yang paling sering, termasuk saya. Yang kedua, membuat merasa bersalah atau
memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama agar murid dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dirinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat juga menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga menciptakan identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Nah, saya juga akan tampilkan lagi video bagaimana sih sebagai penghukum itu atau posisi kontrol sebagai pembuat perasaan bersalah itu bagaimana, dan seterusnya sampai dengan di posisi manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari kelima posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi ya, Bapak Ibu. Dari kelimanya itu, menurut Bapak Ibu yang paling efektif yang mana? Apakah sama dengan yang di video sebagai manajer atau ada yang lainnya? Setidaknya yang kelima tadi, kalau kita perbandingkan yang pertama sampai yang kelima itu nampaknya arahnya ya yang sebagai manajer. Ya, berarti setuju yang kelima ya Pak ya. Kalau yang kelima itu kan yang kita lihat tadi, karena mereka itu udah punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi saat mereka melanggar keyakinan tersebut, mereka udah tahu, oh kesalahan mereka tuh ini. Jadi konsekuensinya bagaimana, mereka udah tahu. Kemudian mereka mencari solusi sendiri kan, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jadi guru itu hanya memfasilitasi saja, hanya menuntut, bukan menghukum atau menuntut anak muridnya gitu ya Pak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, betapa perlunya, betapa pentingnya kita itu membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah terlebih dahulu sebelum tahun ajaran baru atau pembelajaran setiap semesternya itu dimulai, supaya ketika kita memanajemen anak-anak atau menghadapi kelakuan anak-anak yang beragam ini, kita mudah untuk mengontrolnya gitu. Kemudian
kelima ada segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru dapat menggunakan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan agar menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga saya akan menampilkan video yang lebih jelasnya bagaimana untuk melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya
bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dan perilaku murid. Mengenali kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kemudian saya lanjutkan ke ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi pada masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kasusnya di sini murid sering terlambat datang ke sekolah. Hukuman yang sering kita berikan kepada anak-anak, misalnya guru menghukum dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa juga murid membersihkan lingkungan sekolah dan murid berjemur di lapangan. Kalau ini berbentuk konsekuensi guru memberikan konsekuensi bagi yang terlambat, yaitu tidak ada pengulangan penjelasan materi. Restitusinya menggunakan guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian guru secara terbuka dengan siswa saling menghormati guru dan dirinya. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya ada record video dengan siswa kita yaitu Ocha dan Widiono yang waktu itu kita laksanakan. Itu satu di antara saya mempraktekkan memposisikan diri sebagai manajer pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan. Videonya tidak saya tampilkan, ini hanya cuplikan foto saja. Dialog ini tentunya tidak sealami yang Bapak Ibu bayangkan. Ini dialognya saya membuat, kemudian anak-anak hanya tinggal menghafalkan saja dan berdialog. Tapi menurut saya ini efektif untuk dilaksanakan. Jadi mari kita bersama-sama menerapkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini, informasi atau pengetahuan baru yang kita dapatkan. Ini kasus pertama yaitu Ocha yang tidak terima kalau tugasnya itu selalu dicontek oleh temannya sehingga ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Kemudian kasus yang kedua itu Widiono sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal gitu. Nah, dari posisi manajer yang telah saya terapkan pada kasus ini, tentunya ada tanggapan dari siswa-siswa tersebut. Tanggapan mereka yang saya dapatkan itu, mereka merasa lebih tenang ketika menghadap ke guru gitu. Ternyata masalah ini ada loh solusinya, tanpa harus dengan kekerasan, tanpa harus hukuman, tanpa harus dengan marah-marah gitu. Kalau dikomunikasikan dengan baik, ternyata solusi yang baik juga dapat ditemukan gitu. Materinya sudah selesai Bapak Ibu. Jika ada yang ingin disampaikan, kalau ada yang ingin menambahkan, silakan.
awal hingga akhir yang telah menyampaikan begitu penting tentang budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Setelah kita mendengar pemaparan dari awal hingga akhir, saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa apa yang kita dapat dari ilmu yang telah Bu Nurul jelaskan, bahwa tentunya sebelum kita menerapkan sebelum kita menjadi menjadi yang manajer ini, tentunya kita harus membuat kesepakatan kelas. Ya, tentunya semua wali kelas dengan siswanya membuat kesepakatan kelas dulu dengan murid-muridnya, dan tentunya kesepakatan kelas yang telah dibuat itu harus diyakini oleh semua siswa. Bisa enggak kalian meyakini kesepakatan yang telah kalian buat? Dan tentu akan nantinya itu akan mendapatkan restitusinya. Sesudah kesepakatan dibuat dan kalian meyakini apa yang sudah kalian buat itu tidak akan kalian langgar. Apabila kalian langgar peraturan tersebut, tentunya siswa akan mendapatkan konsekuensinya yang akan dibuat oleh guru dan juga siswa. Dan tentunya berlaku juga restitusi, ya, sebagaimana yang telah kita harapkan bahwa restitusi itu kembali kepada siswa lagi, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan kesadaran, kembali ke kesadaran murid itu sendiri lagi, bagaimana restitusi itu bisa dilaksanakan. Jadi kembali lagi ke kita, wali kelas dan juga guru-guru semua, apabila semua itu telah Bapak Ibu lakukan di kelas, telah wali kelas terapkan kesepakatan dan juga keyakinan dan juga konsekuensi dan restitusinya, maka mungkin kedepannya sekolah kita juga akan lebih baik untuk mengembangkan karakter, untuk merubah karakter anak-anak didik kita. Karena untuk memerdekakan anak itu juga butuh kerjasama antara guru dan juga siswa. Jadi tolong kita semua sama-sama bekerja sama bagaimana mendidik siswa dengan cara apa yang telah kita dapatkan melalui penjelasan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Ya, terima kasih. Saya juga kadang menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan bahasan kita hari ini. Tentunya hal-hal yang kita bicarakan ini kan lebih mengarah istilahnya dengan terjadinya suatu pelanggaran ya untuk anak didik kita itu bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Dan di bagian restitusi ini kan istilahnya kita kan berusaha mengkorek, cari tahu kenapa pelanggaran itu terjadi. Mungkin salah satu halnya mungkin karena anak ini terlambat mungkin. Nah, jadi kan mau tidak mau apa sih yang menyebabkan dia terlambat? Nah, nantinya akan ke sana. Atau mungkin hal yang berkaitan karena dia lecehkan kawannya, dia merasa kesal. Nah, itu kan istilahnya sesuatu yang memang kita harus cari tahu kenapa pelanggaran itu terjadi atau masalah itu terjadi. Jadi ini paling tidak dari kita guru berusaha mengkorek dan siswa juga mengungkapkan yang sebenarnya. Saya rasa ada titik temunya sehingga untuk langkah selanjutnya bisa
bisa teratasi begitu tanpa kita harus main kasar dan lain sebagainya. Saya rasa bagus lah jadi ini kita cari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali bahwa dari yang sudah kita pelajari tadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika menghadapi siswa yang bermasalah itu, sebagai guru tentunya kita harus menenangkan diri terlebih dahulu supaya kita dapat solusinya. Jangan langsung menjudge atau memberi hukuman, memvonis dan sebagainya, tapi kita tanyakan terlebih dahulu penyebabnya apa, alasannya apa, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Itu tentunya harus dikomunikasikan, bukan kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Jadi kita setuju ya Bapak Ibu ya, bahwa posisi yang harus kita terapkan sebagai guru, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer gitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya harap apa yang kita pelajari ini walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit yang saya sampaikan, saya berharap ini dapat menjadi pengetahuan baru, ilmu baru bagi kita yang dapat kita terapkan tanpa mengurangi stabilitas kita sebagai guru. Tentunya membutuhkan kolaborasi dan juga kerjasama yang baik antara kita sebagai guru dan juga murid. Semoga ini dapat kita terapkan di pembelajaran selanjutnya untuk menghadapi anak-anak murid kita, semoga lebih baik lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Banyak kurangnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan lah.